Misalnya bisa saya jelaskan yang ditangani kami, yang urgent adalah dari Kementerian PUPR untuk penanganan banjir. Jadi kita di hulu menghimbau ada hutan lindung bisa dijaga, kemudian kita membangun bendungan. Kita sedang membangun 2 bendungan, Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor. Kemudian ke bawah lagi kami membantu untuk normalisasi sungai, ya, utamanya di Sungai Ciliwung. Kita normalisasi sungai, kita keruk, kita lebarkan, kita buat tanggul, dan kemudian sampai pesisir di pantai kita membuat bangunan pengaman pantai. Ya, jadi kita dari hulu sampai tengah sampai ke hilir menangani secara komprehensif. Nah, transport juga begitu. Nanti teman-teman di perhubungan ya akan mengembangkan development ya. Jadi begitu nanti ada komuter masuk ke DKI Jakarta akan ditangkap di tiap-tiap TOD itu dengan public transport. Jadi kita akan menangani itu dari hulu sampai ke hilir. Jadi secara tuntas seperti itu. Dengan lahirnya Perpres 60 2020 ini Pak, apakah juga nanti akan ada perubahan total secara signifikan figur atau gambaran dari anggaran tahunan bagi penataan kawasan Jabodetabek Punjur ini? Ya, kalau kita bicara anggaran ya, tadi saya sampaikan kita sudah mempunyai list program ya. Katakanlah program yang terkait Kementerian PUPR, kita punya 266 program yang akan kita tangani dalam kurun waktu 20 tahun. Nah, ini kita pilah-pilah. Mana yang urgent tahun ini, mana yang bisa tahun depan, mana yang 5 tahun, atau bahkan bisa jangka panjang. Nah, anggarannya itu kembali kepada tupoksi masing-masing. Jadi seperti kami, anggarannya adalah anggaran DIPA Kementerian PUPR. Nah, nanti teman-teman perhubungan juga demikian, DIPA Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Yang menarik adalah kita menghimbau juga di sini untuk pemerintah daerah terhadap tupoksinya masing-masing. Katakanlah Pemda DKI, Jawa Barat, Banten gitu ya, maupun kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya. Karena ada hal-hal yang itu menyangkut kewajiban tupoksi daerah ya. Jadi tidak semuanya ditangani oleh pusat. Jadi anggaran akan terbagi. Nah, untuk Kementerian PUPR sendiri pada tahun ini aja kita sudah mengalokasikan dana sebesar 600 miliar ya. Terutama tadi untuk membangun bendungan di Ciawi, Sukamahi, dan juga untuk normalisasi sungai ya. Ada hal lain yang kita juga himbau adalah Pemda bisa membebaskan tanah untuk menyelesaikan yang banjir kanal ya. Kita sudah mempunyai banjir kanal timur, kita juga akan membangun banjir kanal barat ya. Ada sodetan di situ ya. Nah, ini nanti ada kerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta. Jadi intinya adalah anggaran kita masing-masing sesuai tupoksi, tapi kita bekerja secara bersama-sama, secara komprehensif untuk menangani program-program itu. Ini selalu menarik kalau kita berbicara mengenai poin utama berupa koordinasi karena sebagaimana disampaikan melibatkan banyak sekali kepala daerah untuk wilayah ini. Seperti apa sih sebenarnya Pak realisasi di lapangan eksekusi kalau kita berbicara koordinasi karena terkadang overlap atau tumpang tindih ini masih saja bisa dijumpai di lapangan untuk eksekusi dan realisasinya. Tantangan utama yang segera harus dirubah dan dirombak apa saja ini Pak? Ya, tadi saya sampaikan kalau yang lama tahun 2008 itu koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dilakukan oleh suatu badan, BKSP Jabodetabek, tapi kurang efektif. Makanya tahun ini dirubah menjadi kelembagaan yang setingkat menteri. Jadi nanti pengendalian diketuai oleh menteri, Menteri ATR, dan kita semua yang terkait menjadi anggota pelaksana di situ. Nah, nanti akan dilakukan pembahasan-pembahasan secara berkala ya, pembahasan berkala di level kementerian ini. Nanti kita monitor mana yang urgent, mana yang belum dilaksanakan, mana yang ada masalah dan sebagainya. Nah, gubernur itu menjadi anggota juga di bawah ya, di bawah kelembagaan itu. Jadi ketuanya menteri, anggotanya menteri-menteri dan juga gubernur. Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan juga Banten. Nah, ini nanti forum koordinasi ini berada di forum itu, forum tingkat menteri dan gubernur itu tadi untuk pelaksanaan dan pengendalian di lapangan.